Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 3. Mengekspresikan perasaan. Klik untuk perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Apa perasaanmu hari ini? Selamat datang di pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, menyarankan cara positif untuk mengekspresikan perasaan kepada orang lain. Sebelum memasuki kelas dan bersiap untuk memfasilitasi pembelajaran, Pak Bondan bertemu dengan Ibu Ratna. Halo Pak Bondan, mau masuk ke kelas ya Pak? Halo Bu, iya nih, saya mau memfasilitasi pembelajaran PKH, pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Jangan lupa untuk relaksasi dan latihan pemberi semangat terlebih dahulu ya Pak. Karena itu penting loh, untuk kita dan juga siswa-siswi kita. Kalau kita santai atau rileks, aliran darah dalam tubuh menjadi lancar dan akan memberi kita banyak energi untuk membantu kita dan para siswa-siswi lebih tenang. Pikiran jadi jernih sehingga lebih mampu berkonsentrasi dan berpikir positif. Siap Bu Ratna, terima kasih ya, saya masuk kelas dulu ya Bu. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Setelah menyambut siswa-siswi di kelas dan melakukan relaksasi atau latihan pemberi semangat, jawablah semua pertanyaan di kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengingatkan siswa-siswi kembali apa yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu identitas diri. Identitas diri adalah cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Identitas kita tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik saja, tetapi hal-hal yang tak terlihat yang membuat kita menjadi unik, seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita. Ini juga termasuk hal-hal seperti jenis kelamin kita, etnis, dan sebagainya. Setiap orang memiliki identitas unik yang harus dihargai. Sampaikanlah kepada para siswa-siswi tujuan dari pertemuan kali ini. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah agar siswa-siswi Anda mampu mengungkapkan berbagai perasaan yang berbeda, memahami hubungan pikiran, perasaan, dan tindakan, mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif, bukan negatif. Pak Bondan lalu menjelaskan tentang definisi perasaan. Perlu diingat, gunakanlah bahasa yang sederhana saat menjelaskan tentang hal tersebut. Temukan dua benda berikut ini untuk mengetahui definisi perasaan. Pak Bondan memiliki beberapa contoh yang bisa Anda gunakan saat menjelaskan tentang pikiran dan perasaan. Cobalah untuk membedakan mana yang termasuk pikiran dan perasaan. Tarik dan letakkan kotak pikiran dan perasaan pada kalimat yang tepat. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengidentifikasi perasaan. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa ada cara yang bisa digunakan untuk menunjukkan perasaan mereka saat berbincang secara online, yaitu dengan menggunakan emoji. Berikanlah selebaran berisi emoji kepada para siswa-siswi, lalu mintalah untuk menuliskan perasaan mereka diwakili dengan emoji. Dan setelah selesai, bandingkan jawaban satu sama lain. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Ingatkanlah siswa-siswi Anda untuk berusaha mengekspresikan perasaan dengan cara yang positif untuk diri sendiri dan orang lain. Hal yang perlu Anda ketahui dari identifikasi perasaan adalah kecerdasan kesehatan mental, yaitu mengenali dan mengidentifikasi perasaan sendiri. Kemampuan mencermati perasaan diri sendiri akan membawa kita menjadi lebih peka dengan apa yang kita rasakan, sehingga memengaruhi keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Setiap hari kita menghadapi situasi yang berbeda. Hal itu memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan yang akan kita lakukan. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa jika kita memahami bagaimana cara pikiran, perasaan, dan tindakan kita saling terhubung, maka kita dapat memilih cara yang positif untuk mengungkapkannya atau mengatasinya. Lalu, apakah definisi dari pikiran, perasaan, dan tindakan? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan berpikir, merasakan, dan melakukan. Kita akan membahas salah satu contoh situasi kepada siswa untuk didiskusikan dengan menggunakan diagram segitiga situasi. Berikut contoh situasi untuk didiskusikan bersama. Kelompokmu kalah bertanding dari kelompok lain dengan selisih nilai yang sangat sedikit. Mintalah siswa-siswi Anda untuk mengidentifikasi pikiran apa saja yang timbul, dan mintalah mereka untuk memikirkan pikiran-pikiran apa saja yang sifatnya tidak bermanfaat, perasaan apa yang timbul dari pikiran yang bermanfaat, dan pikiran yang tidak bermanfaat. Sampaikanlah kepada para siswa-siswi Anda, jika kita mampu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan, maka kita akan mampu berpikir kritis. Dengan keterampilan berpikir kritis, kita mampu mempertimbangkan masalah yang kita hadapi dari berbagai perspektif dan memilih tindakan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola perasaan kita ketika berhadapan dengan orang lain. Menjadi asertif dapat membantu kita mengidentifikasi perasaan dan mempertimbangkan cara yang positif dalam bersikap dan bertutur kata terhadap orang lain dengan tegas. Jelaskan kepada siswa-siswi bahwa semua perasaan adalah penting, baik itu perasaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, seperti takut, Marah, gelisah, atau perasaan yang menyenangkan seperti semangat, bahagia, dan lain sebagainya. Namun, perhatikan sejauh mana perasaan itu mempengaruhi tindakan. Sedapat mungkin kita mengelola perasaan kita dengan tindakan yang positif, yakni yang tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ingat, semua perasaan penting adanya dan baik bagi kita. Namun yang menjadi masalah adalah jika kita hanya merasakan satu perasaan secara terus-menerus sampai-sampai perasaan tersebut mengendalikan tindakan dan hidup kita. Terkadang memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi. Tetapi kita harus mencoba dan memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Berikut beberapa cara mengelola perasaan negatif. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Ini adalah beberapa contoh situasi yang dapat Anda berikan kepada siswa-siswi.
Kamu dibully di sekolah. Kamu mendengar temanmu bergosip tentangmu. Kamu gagal dalam sebuah ujian. Mintalah siswa-siswi Anda untuk memikirkan cara-cara negatif dan positif yang mungkin dilakukan seseorang untuk mengekspresikan perasaan mereka saat menghadapi situasi ini. Dan mintalah mereka untuk memikirkan konsekuensi dari cara negatif dan cara positif pada diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami perasaan negatif, maka dibutuhkan pengelolaan diri yang baik. Lalu, bagaimana cara menghadapi seseorang dengan perasaan negatif tersebut? Klik setiap emoji senyum untuk informasi lebih lanjut. Ajaklah siswa-siswi Anda untuk bermain kegiatan mengelola perasaan. Mintalah siswa-siswi Anda untuk setidaknya menulis 5 perilaku yang membuat mereka merasakan perasaan. Berikut contoh tabel mengelola perasaan yang bisa Anda gunakan. Klik ikon untuk melihat catatan harian perasaan saya. Memiliki kemampuan mengelola stres dan perasaan akan membantu kita dalam memahami perasaan yang kita rasakan dan membantu kita mengungkapkan perasaan tersebut dengan cara yang lebih positif. Kemampuan mengelola stres dan perasaan dapat digunakan untuk menerima perasaan negatif dalam diri kita sendiri dan perasaan negatif yang ditunjukkan orang lain. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 4 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Beberapa pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tarik dan letakkan kata pada tempat yang tepat. Ada 8 cara untuk mengelola perasaan negatif. Manakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 3, mengekspresikan perasaan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.